Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkahi acara ini dengan harapan Allah memberikan hidayah untuk kita. Dengan harapan Allah senantiasa menetapkan taufik dan inayahnya untuk kita semua. Dengan harapan dan doa semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan seluruh muslimin wal muslimat di mana saja berada. Dengan harapan dan doa serta minta Allah semoga mengijabah segala doa kita. Allah mengabulkan segala keinginan kita. Allah menjadikan cita-cita kita yang baik menjadi kenyataan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah kita hadiahkan untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, seluruh muslimin dan muslimat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat untuk semuanya. Dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan kita yang mulia, uswatun hasanah, teladan yang baik untuk segala perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya untuk kita menjalani hidup dan kehidupan menuju bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah dari Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita buka acara peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama membaca shalawat. Orang yang membaca shalawat kepada Baginda Rasulullah 1 kali, Allah akan balas baginya 10 kebaikan. Allah hapuskan 10 kesalahan baginya dan Allah akan angkat 10 derajat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak dia bersalawat, maka itu akan menjadi ukuran dekat dan jauhnya dia dengan Baginda Rasulullah nanti di surga. Ingin dekat kita dengan Rasulullah bersamanya nanti di surga, perbanyaklah membaca salawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, wasilah salawat mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan duniawiyin wa ukhrawiyin, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita sekalian. Kita sama-sama yang masih di luar boleh ke dalam, kita baca salawat bareng-bareng biar keberkahannya tidak bercecer. Dan ingatlah, tidak ada doa yang dipanjatkan 40 orang lebih dalam satu majlis, maka doa itu fi maqami du'ail awliya, berada di tempat doanya para kekasih-kekasih Allah, di mana doa itu tak akan tertolak, doa itu akan diijabah, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu ala 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 sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya kita minta sama Allah dan kita berharap hanya kepada Allah, karena Allah lah yang layak diminta. Hanya Allah lah yang berhak untuk diminta. Maka selain Allah tak berhak dan tak layak untuk diminta oleh kita. Kita hanya meminta kepada Allah, tidak kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan kita gunakan kesempatan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat lisan. Kita bisa mengucap, kita bisa berkata. Maka jangan sia-siakan kata-kata kita, bahkan bernilai negatif, bernilai tidak baik di hadapan Allah. Tapi malam hari ini kita jadikan, kita persaksikan kepada Allah bahwa lisan kita bisa mengucap asma-Nya yang agung. Dan tidak ada ucapan yang terbaik di dunia ini kecuali kita bisa mengucapkan asma-Nya Allah yang mulia dan yang agung, yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. Sama-sama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta hati kita dengan khusyuk kepada Allah. Ya Allah, mengampuni segala kesalahan kita. Ya Allah, 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 ya
sama-sama Allah dengan kekhusyuan hati, dengan kekhuduan hati kita minta kepada Allah, Allah mengabulkan hajat kita, Allah mengijabah doa kita, Allah menjadikan segala cita-cita kita menjadi kenyataan, karena kita yakin hanya kudrah dan iradah kekuasaan Allah lah yang bisa menjadikan semua itu. Sama-sama hadirin pengadaan tangan kita, keinginan kita ini amatlah banyak, mau kita ini amatlah besar, maka mendekat kita kepada Allah haruslah lebih banyak, mendekat kita kepada Allah haruslah lebih besar. Sama-sama ya Allah ya Qadiyal Hajat, 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 ya Allah ya Qadiyal Hajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau duduk terus apa berdiri? Duduk apa berdiri, Bu? Duduk apa berdiri? Berarti ibu-ibu itu senangnya yang berdiri. Ini berdiri ya. Di sini kelihatan ya? Bu, kelihatan nggak? Pasang terang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaq wa ahsanul qailin. Tabarrukan bidzikri. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala al-ulama wa'lam anna afdalal a'mal wa asra'aha intajan wa a'zamaha wasilatan mahabbatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innaha sababul wusul likulli khairin dunyawiyyin wa likulli khairin ukhrawiyyin. Yang kami muliakan dan kami hormati serta kami banggakan para alimin ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, tokoh agama yang tak kami sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi hormat kami. Beriring doa semoga ustaz-ustaz kita Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, Allah manfaatkan ilmunya, Allah berikan keberkahan rizki milik dan keluarganya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau pengganti kepala desa rebutan orang. 3 tahun sebelum Pilkades sudah rame
tahun lagi sudah rame kalau ganti kades itu rebutan, benar? Ganti ustadz pernah dengar rebutan nggak? Ganti imam di sini ada yang rebutan nggak? Nggak ada. Makanya kita doain guru-guru kita panjang umurnya. Kita didik anak-anak kita jadi penerus imam di sini. Insya Allah. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ketua RT ada ya? RT berapa tadi? 6 sama 16. Saya doain RT bebannya paling berat di antara aparat yang paling tinggi. Soalnya dari atas digencet dia paling bawah. Ya, yang ngeluarin kebijakan PLT presiden, yang didesak warga. Ya kan, turun bansos dari atas yang dimarahin warga. Kita doain Pak RT kuat kupingnya, tebal mukanya, panjang umur dan berkah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Musola Al-Haqqah, ini agak susah ngomongnya, Al-Haqqah beserta jajaran pengurus musola ini sudah berapa lama? 1 tahun. 2 tahun ini ya. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pengurus musola Al-Haqqah oleh Allah juga diberikan kekuatan zahir dan juga batin. Karena memegang agama itu di mana-mana kata ulama al-jamri bil-yadain. Memegang agama itu seperti memegang bara api di tangan. Betul itu. Kenapa? Lanjut aja, panas, nggak dilanjutin, musola nggak selesai. Dilanjutin, diomongin nggak berhenti. Itu resiko. Ini kita doain pengurus musola panjang umur, berkah. Sebab yang ngurus musola bukan kewajiban pengurus saja, bukan. Ini Baitullah, ini rumahnya Allah, yang wajib itu hamba-hamba Allah semuanya. Maka semuanya punya kewajiban mengurus ini musola. Insya Allah. Cuma dalam tatanan kemasyarakatan kita buatlah pengurus, kita serahkan urusan kita kepada pengurus. Ya, makanya dukung pengurus dan punya kegiatan maulid, dukung. Setelah dukung, bantu. Setelah bantu, doain. Ya kan, ini dukung enggak, nyumbang enggak, ngomongin enggak berhenti-berhenti. Ini kebangetan ini. Ini kita dukung ya kebijakan pengurus juga. Jemaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Desa apa nih? Sama desanya ya, Sekarjaya ya. Mudah-mudahan semua yang hadir semua di acara maulid, Allah kasih barokah, Allah kasih kemudahan dalam segala urusan, Allah jauhkan dari segala macam kesulitan. Yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah lagi ke tanah air, istrinya nambah solehah, amin. Nambah solehah, nambah udah amin. Ya, semoga berkah untuk semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jam 9 selesai pengajian. Walaupun tadi dikasih waktu seluas-luasnya sampai jam 9 aja. Setuju? Setuju, Bu? Apa mau sampai jam 10? Jadi. Nah, udah dipulangirin sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita sebut dengan majlis syukur, majlis terima kasih, majlis apa bahasa orang sini, terima kasih, majlis hatur nuhun, majlis kata orang Jawa matur nuwun ya, sama ya, matur nuwun.
Nah, majelis maulid yang kita adakan ini majelis terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan tidak ada Rasulullah, nggak bakal ada ini sholat. Andaikan Rasulullah tidak ada, nggak bakal ada tadi sholat isya berjamaah yang pahalanya 27. Andaikan tidak ada Rasulullah, kita nggak kenal puasa itu wajib. Kita nggak kenal kita sedekah 1 dibalas 10, nggak tahu. Kita tidak kenal kalau tidak ada Rasulullah bahwa berbakti kepada ibu dan bapak kita itu mengantarkan kepada ridho Allah dan mengantarkan ke surganya Allah. Kita nggak bakal tahu kalau tidak ada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, kita bisa apa? Ngerti apa? Mampu apa? Nggak bisa apa. Maka dengan adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa ngerti semuanya. Alhamdulillah. Maka majelis peringatan Maulid adalah majelis terima kasih. Sebab kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi sebelum berterima kasih kepada Allah, kita harus pandai berterima kasih kepada sesama. Itu intinya maulid, majelis terima kasih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sosok yang kita terima kasihkan malam hari ini adalah sosok yang luar biasa. Ini peringatan maulid siapa? Maulid siapa ini? Maulid Nabi siapa? Kenal sama Nabi Muhammad? Kenal nggak? Kenal di mana? Pernah kenalan? Hah? Tahu nggak sama Nabi Muhammad? PR kita Pak. Ya, idola anak kita sekarang Nabi Ahmad, bukan Nabi Muhammad. Anaknya Nabi Ahmad siapa? Tak tahu ya. Idola anak kita Nabi Ahmad sekarang, bukan Nabi Muhammad. Makanya ini PR kita, biar Nabi Muhammad itu jadi idolanya, biar Nabi Muhammad itu jadi idamannya, biar Nabi Muhammad itu jadi pelita bagi mereka menjalani hidup. Makanya dikenalin. Ibu kenal sama Nabi Muhammad, Bu? Kenal nggak nama Nabi Muhammad? Kalau kenal, orang mana dia? Orang mana Nabi Muhammad? Orang mana? Nah? Orang Samarajaya. Muhammad Ojek. Ya, Nabi Muhammad orang mana? Orang Mekah. Orang mana? Orang Mekah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah bisa ke Mekah. Ibu semuanya, Bu, Pak, semuanya bisa ke Mekah. Udah daftar belum? Terus kesananya naik apa? Mau naik angin gitu di sana. Nabi Muhammad orang Mekah. Terus yang kerja selanjutnya, kalau kenal sama Nabi Muhammad, ibunya siapa ibunya? Aminah. Siti Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Bapaknya. Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Abu Thalib. Siapa? Ayo, biar mendengar sama bapak mamamu. Ayo. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Nah, tahu nggak? Ayo deh. Ketua RT di sini siapa namanya? Ketua RT di sini siapa namanya? Kasihan Pak RT kagak terkenal. Kagak kenal anak-anak sama Pak RT. Kurang populer Pak RT ternyata. Kurang viral dia. Jawab ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin
Abdul Manaf terus sampai ke Adnan, terus sampai ke Ismail, terus sampai ke Ibrahim, terus sampai Nabi Allah Adam alaihi. Harus tahu, ya, karena kalau nggak ada Rasul kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa punya apa-apa. Pisang rasanya apa itu tadi di depan? Rasanya pisang apa? Enak nggak? Hah? Jeruk rasanya manis atau asam? Yang ini manis ya? Saya belum makan soalnya. Dan kita bisa tahu rasa bahagia, rasa senang itu karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflaq, kata Allah melalui hadis qudsi. Jikalau karena bukan engkau akan diciptakan ya Rasulullah, lama khalaqtul aflaq, kami tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Seluruh alam nggak bakal jadi. Maka adanya alam, adanya nyaman, adanya senang, adanya bahagia itu karena adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kenalan lagi sama Rasulullah di dalam maulid, ingatkan lagi kita tentang Rasulullah. Rasulullah sudah di Mekah, pindah ke mana? Ke Madinah. Dari Madinah Rasulullah membuat masjid pertama di Madinah, namanya Masjid Nabawi. Sekarang pertama masjid namanya Masjid Kuba. Lalu Rasulullah wafat di Madinah. Tuh ada makam Rasulullah dengan mimbarnya, itu disebut Raudhah. Oh, tempat yang indah. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman surga. Siapa orang yang berdoa di situ, insya Allah doanya dikabuli ijabah oleh Allah. Insya Allah kita semua bisa ziarah ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang rindu kepada Rasulullah akan dirindukan oleh Rasulullah. Dan orang yang dirindukan oleh Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah. Ya, itu kuncinya. Kalau kita rindu sama Rasul, berarti Rasul lagi rindu sama kita. Maka pertahankan kerinduan itu, insya Allah nyampe ke Madinah. Itu yang diajarkan guru-guru kami dan kami buktikan luar biasa. Makin kita cinta sama Rasul, pupuk dengan salawat, Rasulullah manggil kita sehingga bisa ziarah ke Madinah. Alhamdulillah. Pengen ziarah ke Rasulullah, pengen deh. Harus jadi cita-cita. Jangan anak kita punya cita-cita pengen jadi gamers. Apa itu gamers? Main game. Jadi juara game, jadi cita-cita sekarang. Insyaallah. Ya Allah karim. Terus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ilmu yang kita kenal sama Rasul. Rasul itu basarun laisa kal basar, manusia tapi bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Secara fisik manusia tapi bukan manusia biasa. Fisiknya Rasulullah beda sama kita, jauh tidak sama, beda, sempurna penciptaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang ibu ajarin ke anak-anak siapa Rasulnya, siapa nabinya. Baginda Rasulullah punya tangan. Jarinya Rasulullah punya sama 5 jari kayak kita, tapi jari-jari Rasulullah beda dengan jari kita. Kalau jari kita, maaf Bu, yang paling panjang yang mana? Jari tengah. Itu kita. Rasul jarinya rata. Yang panjang telunjuk, jadi dari Rasul begini, agak miring ini. Itu jarinya Rasulullah. Baca kitabnya Sa'adatul Darain, sejarah Rasul. Biar kita kenal nama Rasulullah. Undang guru ngaji yang baca kitab di sini, dan yang baca pemikiran sendiri. Ngaji kalau diajarin oleh pemikiran sendiri sama, semuanya juga punya pemikiran sendiri. Tapi ngaji karya kita ulama yang pertama bisa jarinya Rasul. Terus fisiknya Rasulullah beda dengan kita. Kita semulus-mulusnya kita, seputih-putihnya kita. Saya putih, dia enggak Bu? Ibu kayak meragukan gitu.
Kalau di bawah lampu bener saya ini. Putih mulus kita tetap akan kelihatan urat. Tahu urat ya? Urat tuh yang kalau kulitnya putih berarti kelihatan hijau ya. Urat-urat aliran darah. Semua dari kita. Seputih-putihnya, semulus-mulusnya uratnya itu kelihatan. Bahkan mohon maaf kalau kerjanya agak keras, uratnya udah kayak kacang panjang kan? Dia hitam semua, gede-gede uratnya. Tapi baginda Rasulullah nggak kelihatan urat, putih mulus. Tuh, biar kenal sama Rasul. Alhamdulillah. Tulang kita, manusia punya tulang dua. Satu tulang yang bersumsum, yang kedua tulang yang tidak bersumsum. Semua sama. Tulang yang ada dua bagian, yang bersumsum dan yang tidak bersumsum. Lalu Rasulullah tulangnya cuma satu. Itulah Rasulullah. Kalau kita ke belakang nih, kelihatan tulang apa yang namanya? Dekat pelikat ya. Tulang apa? Hah? Pelikat tuh yang kalau begini agak nonjol gitu. Pangkal tangan apa di sini nyebutnya? Kalau kami nyebutnya tulang jentong. Di sini tulang apa nyebutnya? Hah? Pelikat situ ya. Dan kalau gini apa? Agak menonjol tulangnya ya. Itu kita, Pak. Tapi baginda Rasulullah, Nabi kita yang agung, Nabi kita yang mulia, tulang belakangnya rata, punggungnya rata. Kalau kita kan nonjol ya. Kadang-kadang tambah tumor tangan tiga nonjolnya. Atau tambah bisul lah. Rasul rata punggungnya. Maka kekuatan baginda Rasul double. Kekuatan fisik baginda Rasul ganda kekuatannya dari manusia biasanya. Oh, Rasulullah perang umur kakek-kakek. Oh, perang Badar. Rasulullah hijrah 40 tahun diangkat jadi Rasul, 10 tahun di Mekah, berarti umur 50 tahun. Ya kan, pindah hijrah ke Madinah. 3 tahun di Madinah, ada peperangan pertama dalam Islam namanya perang Badar. Rasul perang umur 53 tahun. Kalau di kita umur 53 tahun udah kayak gimana? Asam urat, darah tinggi, kolesterol, jantung. Di kita umur segitu, benar? Betul nggak? Rasul 53 tahun bro, menang dalam perang Badar. Maka fisik Rasulullah ganda, double. Siapa lagi? Seperti apa Rasul kita? Kita punya pandangan. Sama Rasul bisa melihat. Pandangan ini untuk melihat. Rasul pun sama punya pandangan, tapi beda pandangan Rasulullah dengan kita. Pandangan Rasulullah tembus sampai lauh mahfudnya Allah. Pandangan Rasul tembus sampai lauh mahfud, tembus sampai aras, tembus langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7 sampai ke lauh mahfud. Itu pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan Rasulullah, orang sendiri di jauh itu sama dengan di depan melihat. Kalau kita makin jauh dikit, siapa itu? Ya kan? Makin tua dikit udah pakai kacamata ya. 50 tahun minnya 2, 60 tahun minnya 4, 70 tahun innalillahi kita aduk kadang. Pandangan Rasulullah, jadi Rasul melihat di depan itu sama dengan orang yang paling jauh di sana. Jelasnya sama, nampaknya sama. Itulah Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biar kenal sama Rasul. Serius dikit Medina ya. Selanjutnya pendengaran. Pendengaran Rasulullah. Bisa mendengar Rasul, bisa mendengar. Bahkan pendengaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kolam yang lagi nulis takdirnya makhluk terdengar goresan-goresan kolam di arasnya Allah. Sampai aras pendengaran Rasulullah. Nabi kita hebat kan? Agung kan Nabi kita? Agung, hebat, mulia Nabi kita. Pendengarannya sampai goresan kolam. Masya Allah. Saya kalau berdiri menghadap Bapak nih, yang di belakang saya nggak saya bisa lihat. Saya nggak bisa, harus saya molek saya kalau melihat di belakang, ya kan? Nah, udah 10 menit lagi. Itu maksudnya noleh.
Rasul kita, Pak, kebanggaan kita, Bu, bisa melihat yang di depan, yang di belakang seperti di depan. Gak usah noleh, gak usah nengok, kelihatan siapa yang ada di belakang. Kenapa? Karena akalnya baginda Rasulullah itu sempurna 100%. Kalau akal kita kan mentok melulu, 0, itu akal kita. Ya kan? Pintu rusak aja kita mesti manggil tukang. Gimana ngebenerinnya? Dicoba dibenerin, bener enggak tambah rusak. Itu akal kita. Tapi karena kesempurnaan akal Rasulullah, melihat yang di belakang seperti melihat yang di depan. Rasul kita. Tuh, kalau menceritakan Rasul kita, para nabi punya mukjizat hebat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api. Akan diabadikan oleh Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ayatnya. Api jadi kayak AC buat Ibrahim. Dibakar, tuh, yang bakar Nabi Ibrahim raja siapa? Hah? Raja Namrud. Pintar ya. Yang lain pintar dulu. Api kayak AC buat Nabi Ibrahim. Mukjizatnya. Nabi Allah Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta. Mukjizat para nabi hebat semua. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan bangsa jin dan setan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi seiring mukjizat begitu banyak, nabinya wafat, mukjizatnya pun habis. Nabi Yusuf gampang, Nabi Yusuf ganteng. Bahkan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam perempuan lagi ngirisin bawang sama cabai lewat Nabi Yusuf, cabai sama bawang lewat anan pun diiris. Makanya waktu zaman Nabi Yusuf itu di Mesir sana perempuan banyak yang kagak punya jari. Karena Nabi Yusuf lewat, ya saking gantengnya Nabi Yusuf. Mukjizat itu buat Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya wafat, selesai mukjizatnya. Itu para nabi-nabi dahulu. Maka nabi kita mukjizatnya ada sampai sekarang, bahkan nanti sampai yaumil kiamah mukjizatnya akan terus abadi. Apa mukjizatnya Rasulullah? Al-Qur'anul Karim. Punya Al-Qur'an, Bu? Disimpan di mana? Apa? Diambil lagi? Enggak, ntar anak lagi mau nikah diambil lagi. Dulu kita nikah maharnya Quran ditaruh di atas, karena kata orang tua Al-Quran nggak boleh taruh di bawah, taruh di atas, nggak diambil kan? Diambil lagi pas anak menikah. Saking luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan mukjizatnya Rasulullah itu bukan 1, 2, 100, 200. Kalau kami punya kitab namanya kitab Al-Qur'an, bantu kami kitab Rasulullah disebutkan ada 3.000 mukjizatnya Rasulullah. Oh, lagi kitabnya itu pasal 10 ya, mukjizat saking banyak mukjizat Rasulullah. Keutamaannya Rasulullah hampir 150 lebih keutamaannya Rasulullah. Kalau kitabnya Fadli Dikri Wassalati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ngaji setiap malam Kamis sama malam Ahad. Alhamdulillah, bulan Maulid kita kaji kitab Maulid sejarahnya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Rasulullah dikasih mukjizat yang nggak pernah dikasih sama orang lain, sama nabi-nabi lain. Nabi Allah Musa alaihissalam berkelar kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Allah Musa. Di mana Nabi Allah Musa berbicara langsung dengan zat Allah? Di Gunung Tursina, masih di dunia. Tapi Nabi kita berhadapan Allah, berdialog langsung dengan Allah, bukan di dunia lagi, tapi di sana. Di aras lewat lagi mustawan sehingga malaikat pun udah nggak bisa ikut dengan Rasul. Cerita Isra Mi'raj langsung berhadapan dengan Allah di sana, mendapatkan perintah apa?
Perintah sholat. Maka perintah sholat yang kita dapatkan di umatnya itu bukan perintah dapat di dunia, dapat di surga. Di langit, di atas langit lagi, di atas langit lagi, sampai tempat yang tidak ada seorang makhluk pun bisa mendekatinya kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sholat itu luar biasa, apalagi sholat di musola al-haqqah secara berjamaah, pahalanya 27 derajat. Pahala sholat berjamaah ini biar makmur musolanya, ya kan? Kita imamnya enggak khusyuk, makmumnya khusyuk, karena berjamaah sholatnya diterima. Catatan nanti sholatnya diterima, keterangan berjamaah di musola. Terima. Sebaliknya sekarang makmumnya gak ada yang khusyuk, sholatnya mikirin duit, ya, sholatnya mikirin hujan, di bulan belum diangkat waktu, gara-gara gak ada yang khusyuk, tapi imamnya sendiri khusyuk. Sholatnya diterima karena berjamaah. Kemudian imamnya kagak khusyuk, makmumnya nggak ada yang khusyuk, cuma ada satu orang di pojokan khusyuk, dia itu pun karena banyak utang. Khusyuk jadi satu orang yang khusyuk di antara puluhan jamaah, karena berjamaah sholat itu dinilai diterima. Alhamdulillah. Kemudian lagi nih keutamaan sholat berjamaah, imamnya kagak khusyuk, makmumnya kagak khusyuk, semua nggak ada yang khusyuk, nggak ada satupun belas nggak ada yang khusyuk, tapi barisannya rapi, sopnya lurus, rapi, rapat, sholatnya diterima. Keterangan karena berjamaah. Insya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saja saya terharu dari tadi sama Pak Haji, luar biasa. Peringatan Maulid masyarakat sekomplek ini semuanya hampir hadir semuanya. Alhamdulillah. Bahkan padahal perayaan begini ini bukan wajib-wajib amat, tidak dihitung wajib perayaan kayak begini, ya kan? Dihitung sunnah saja. Sunnahnya karena silaturahim, karena mendengar pengajian, karena kumpul secara berjamaah, berzikir, itu saja. Perkara sunnah saja masyarakat sini luar biasa semangat, sampai malam begini belum pada bubar. Berarti perkara yang wajib lebih semangat, benar apa enggak? Perkara yang sunnah saja semangat, perkara yang wajib harus lebih semangat. Maulid rame begini, nanti subuh pun yang jarang subuh nih ya. Sekarang penuh semua nih musola, sunnah ini. Wajibnya nanti subuh musola penuh, ambalnya aja. Tinggal sisa ambal-ambalnya yang banyak. Masya Allah itu kita. Tapi semangat Maulid kembali lagi mengingatkan kita kepada sosok yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah kenalkan Rasulullah dari para ulama kepada jamaah sekalian tentang fisik agungnya baginda Rasulullah, kekurangan bagi kita, kesempurnaan bagi Rasul. Kita punya ludah, maaf nih Bu ya, bukan dorong ya. Kita punya ludah kita ini menjijikan, betul? Betul nggak? Saking menjijikannya, karena ludah bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi peperangan. Jajal orang lagi nongkrong lewat kita ludahin, gimana kira-kira? Berantem, ya kan? Hujan-hujanan dan segala macam. Bebala orang sini bilang ya, benar nggak? Bebala bucok ya. Saya lagi belajar. Oke. Kadang menjijikannya udah. Kemudian lagi, secantik-cantiknya orang, seganteng-gantengnya orang, cium mulutnya pas dia bangun tidur. Bau apa kira-kira? 12 bau dikumpulin, itulah. Jangan menjijikan. Tapi bagi Rasulullah bukan hal yang menjijikan, bukan kekurangan, itu adalah kesempurnaan. Mana contohnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
digigit ular waktu bersama Rasul hijrah. Melindungi Rasulullah, digigit ular kakinya. Biru badannya karena racun sudah menjalar seluruh badannya. Terbangun baginda Rasulullah, kenapa kamu ya sahabatku? Saya digigit ular ya Rasulullah. Mana yang digigit? Kakiku ya Rasulullah. Saya mengambil ludahnya sedikit, ditempelkan di kakinya Abu Bakar, di bekas gigitan ular. Sembuh saat itu juga ludahnya Rasul. Jajal kita digigit ular, minta ludah sama Pak Haji. Pak Haji ludahin, kira-kira sembuh apa tambah bengkak? Tambah ketalus dia. Ludah kita. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, masyhur kisahnya. Sayyidina Ali waktu perang, ya waktu perang terkena pedang. Waktu sahabat Rasul membela agama itu luar biasa. Sayyidina Khalid bin Walid, seluruh badannya, senti-sentinya ada cirinya. Apa cirinya? Enggak bekas tombak, ya bekas panah, bekas pedang. Itu sahabat Rasul, seluruh badannya. Khalid bin Walid, ya. Itu yang bela agama itu sahabat. Kalau kita bela agama, sampai mana kita bela agama? Bela musuh aja berat teman, berapa urunannya? Oh, kudean gitu. Ya, kalau sahabat, masya Allah luar biasa bela agama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah terkena luka di matanya. Datang kepada Rasulullah, mata saya terluka dan hampir keluar karena pedang musuh. Lalu apa kata Rasulullah? Nah, sini, mendekat Sayyidina Ali, diambilkan ludah Rasul, ditempelkan lagi matanya. Sembuh saat itu juga ludahnya Rasul. Kalau ludah kita, nggak mau kan? Ya. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semakin tua saya, semakin jelas penglihatan saya, karena mata saya pernah ada ludahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin tua makin jelas, sudah butuh kacamata. Kalau kita udah kacamata, udah segala macam gitu kan, masya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Rasulullah. Kekurangan bagi kita, kesempurnaan bagi Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, Bu, halo, pengen masuk surga nggak? Kalau pengen yang kenceng dong, suami pengen beli apa yang kenceng mintanya. Pengen ke surga nggak? Pengen ke surga nggak? Surga kayak musola kayak begini. Ada ruangannya dikunci, ada pintunya. Punya kunci surga nggak? Mau masuk surga nggak? Kan dikunci surganya. Punya kuncinya nggak? Enggak. Berarti nggak bisa masuk surga kalau nggak punya kunci. Harus punya kunci surga. Mau dikasih tahu kuncinya, Bu? Mau nggak? Saya yakin orang di sini semuanya udah punya kunci surga, tapi belum nggak sadar bahwa dia punya kuncinya. Punya semuanya kunci surga, tapi nggak bahwa kuncinya dia bawa kemana-mana tiap hari. Nah, sekarang saya kasih tahu, nih kuncinya jangan sampai lupa lagi ya. Nih kunci surga, Bapak Ibu semua udah punya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Punya la ilaha illallah? Bisa la ilaha illallah? Hafal la ilaha illallah? Berarti ibu punya kunci surga. Itu kunci, jangan 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 ketinggal, dijaga benar-benar kunci. Karena surga kuncinya la ilaha illallah Muhammadur. Terus di surga, pernah ke surga belum? Belum ada yang pernah ke surga kan? Harus punya orang dalam di surga. Kalau nggak punya orang dalam nggak bisa, nyasar nanti di surga. Kayak saya diundang ke sini karena ada yang kenal orang sini. Kalau nggak ada yang kenal nggak nyampe saya ke sini karena ada orang dalam di sini. Betul?
Ke surga pun sama, harus punya kenalan orang dalam biar mudah masuknya. Di sana diantar ke RT berapa? RT 6 ya, di sini RT 6. Ke RT berapa? 11 di sini RT 11. Sama. Jadi ibu udah punya kenalan belum di surga? Bu, udah punya kenalan belum? Aduh repot kalau belum punya kenalan. Tapi ternyata ibu dan bapak sudah punya kenalan orang surga. Siapa yang tadi kita baca di awal? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad tuh orang surga tuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang surga. Pak, kita sudah kenal sama Rasulullah. Satu lagi kekurangan kita, dikenal oleh Rasul. Kita kenal sama Rasul tiap tahun maulidan kok. Di YouTube kita setel ceramah-ceramah kiai banyak tentang Rasulullah. Kenal kita sama Rasulullah. Pertanyaan second question, dikenal nggak kita sama Rasul? Itu PR kita, harus mau dikenal sama Rasul. Lalu seperti apa Rasul bisa kenal sama kita? Orang yang paling sering nyebut Rasulullah akan dikenal oleh Rasulullah. Berarti yang banyak baca salawat, ya kan? Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang bisa dekat dengan kamu nanti di surga? Aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bu, sambil nyetrika baca salawat. Lagunya hebat, sekarang kan banyak lagunya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sambil nyetrika tuh, kapan sambil merem busuk, pas diangkat gosong kebusuan, sambil ngepel baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'al karami. Tuh sambil ngepel busuk, tahu rumah tangga tadi tangga sebang sambil busuk ya. Alhamdulillah, salawat mabuk. Bekali anak kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh kita salat, Allah kagak ikut salat. Allah perintahkan kita zakat, Allah enggak ikutan zakat. Allah merintahkan kita sedekah, Allah enggak ikut sedekah. Allah perintahkan kita haji, perintahkan kita umrah, Allah enggak ikut haji, enggak ikut umrah. Tapi Allah nyuruh kita salawat, Allah pun ikut bersalawat. Ayatnya hafal semuanya kalau bapak-bapak. Di sini Jumatan enggak ya? Hah? Belum ya? Insya Allah nanti perluasan lagi bisa jadi masjid. Amin ya rabbal alamin. Hafal ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikatnya, bahkan seluruh makhluk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat, cuman beda solawatnya Allah sama solawat kita. Solawat Allah itu bimakna apa? Bimakna rahmat, bimakna makrunatan bitakzim, mengagungkan Rasulullah. Solawatnya malaikat beda sama solawat kita. Solawatnya malaikat adalah bimakna al-istighfar, ampunan kepada umatnya Rasul, pengagungan kepada Rasulullah. Nah, salawat kita ini yang kita baca tadi bimakna doa, bimakna permintaan. Itu paham Bu ya? Baca salawat ya, yang banyak baca salawat. Pengen hidup nikmat baca salawat, pengen hidup selamat baca salawat. Niatkan di hati, jangan niat di dunia. Niatin kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilangin tuh, karena kita udah ngaji malam ini, lihat mobil, sholawatin dulu, murah amat sholawatnya, pengen ditukar mobil doang. Sholawatin dulu kalau pengen banyak duit, murah amat.
Tuh, niatin salawat kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, paham ya? Biar meningkat spiritual kita, karena intelektual kita meningkat dengan pengajian malam hari ini, spiritual kita pun harus lebih meningkat sedikit. Kita sholawat ingin dekat sama Rasulullah, kita sholawat ingin mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal. Wih, udah lewat nih. Aku nggak masih kodok, lewat itu. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya silaturahim. Saya baru di Batu Raja, ibu bapak baru 1 tahun bermasyarakat dengan masyarakat beberapa bulan belakangan ini, mungkin sekitar 5 bulan 6 bulan ini lah. Saya agak stay diam di Batu Raja. Mohon doanya, kami sama rekan-rekan sudah membangun ke depannya rencananya pesantren, pondok pesantren Hamalatul Quran Ar-Raihan Batu Raja di Simpang Lekis, nggak masuk ke Lekis ya, nggak lurus, masih ke arah Holindo sebelah kanan. Sekarang kami bangun majelisnya dulu, baru selesai fondasi dan juga nimbul. Insya Allah mohon doanya, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran. Tiada lain niat kami adalah memberikan musyawarah kepada umat. Ya kan, karena tidak ada yang aslah dan maslahah di akhir zaman. Di akhir zaman selain mengenalkan generasi-generasi tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pengajian setiap malam Kamis dan malam Ahad. Mungkin insya Allah kapan waktu kita bisa tarik pengajian ke sini saja. Karena sekarang tempatnya masih pindah-pindah. Dimana yang mau rumah saya, oke, jadi nggak ada yang bisa di rumah, kebun pun kita jadikan. Gitu ya, bisa. Mulai live streamingnya ada, majelis itu, majelis Buddha Raja. Majelisnya lucu namanya ya, bukan Arab, Buddha Raja, bulan Dai Batu Raja. Ustaz Kurnaini itu, Ustaz logonya beliau itu di Facebooknya. Atau malam hari ini yang ngaji masuk YouTube juga, boleh tuh subscribe YouTube-nya. Konfes Hamalatul Quran Ar-Raihan Batu Raja. Kalau jadi jamaah, mohon doa, mudah-mudahan Allah kasih mudah, Allah kasih lancar. Insya Allah nanti ke depannya tahfidz Quran, tahfidz hadis, dan lebih dibesarkan lagi kajian-kajian kitab kuning, kajian-kajian karya para alim ulama. Karena kita kurang, banyak dari kita sekarang ngaji karena pemikirannya sendiri, bukan hasil karya para ulama. Kalau pemikiran sendiri gampang ngaco, gampang meleset. Tapi kalau kita punya patokan, kita punya pedoman, ini kitabnya, di situ aja, nggak lari kemana-mana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang musyarah hak pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Allah berikan kemudahan untuk kita, Allah berikan solusi untuk segala masalah yang kita hadapi, Allah berikan jalan keluar untuk segala kesulitan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Ini double doa juga Ustaz. Berarti double pekerjaan ya. Ya. Ramaria keluarga. Kalau double pekerjaan berarti itunya juga double. Apa itunya? Kita doanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin al-awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuwassil biha alaina arzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تولنا وليا سواك يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا رب العالمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا ولا نصرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Benarnya adalah taufik dari Allah, salahnya adalah kekhilafan saya pribadi. Semoga Allah memberikan ampunan. Saya akhiri, hadallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa'u minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadi ibadah tausiah sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik dari hari ini hingga besok dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara ini akan menjadikan kita lebih baik juga dari hari ini sampai seterusnya hingga ajal menjemput kita.